kamu harus pakai lingerie. Ngapain orang dianggurin mulu kayak sampah? Melati mendengus kasar. Wanita berumur 20 tahun itu sering kali merasa gusar. Tatkala sebulan menikah tak kunjung mendapat sentuhan dari sang suami. Coba aja, Mel. Siapa tahu Heru bakalan tergoda. Winda, sahabat dekat Melati memberi saran. Kedua insan beda usia 1 tahun itu memanglah teramat dekat. Tak jarang, banyak hal yang mereka bagi. Meskipun dalam arti itu aib sekalipun. Karena Melati bingung harus curhat ke siapa selain pada Winda. Nggak Win, emangnya aku pelacur apa? Yang menawarkan diri dengan pakaian terbuka? Sangkal Melati. Ia agak ambigu dengan saran Winda. Menurutnya, hal itu bukanlah ide yang bagus. Nggak ada salahnya Mel. Jadi pelacur di depan suami sendiri. Emangnya kamu mau dianggurin mulu? Aku malah curiga. Curiga kenapa? Melihat ekspresi Winda, Melati menyela pembicaraan sahabatnya tersebut. Jangan-jangan suami kamu homo? Kedua mata Melati langsung melotot. Tangannya segera membungkam mulut Winda karena dia nyeletuk dengan suara kencang di tempat umum, mall. Set, Fangke lu ngomongnya jangan kenceng-kenceng dodol. Lu mau, aku diketawain banyak orang. Lagian, nggak mungkin juga Mas Heru homo. Soalnya aku pernah lihat itunya berdiri. Melati bersungut. Tangan yang masih berkacak di bibir Winda itu lantas ia lepaskan. Apanya yang berdiri? Hah, tanya Winda ingin tahu. Membuat Melati salah tingkah atas bibirnya yang tidak bisa dikontrol. Bukan apa-apa, ia beralibi. Berharap Winda tadi salah dengar. Pokoknya, kamu ikutin saran aku. Tiba-tiba, Winda menarik tangan Melati menuju gerai yang terdapat banyak manekin dengan baju berenda kurang bahan. Melati tahu maksud sahabatnya. Toko itu khusus menjual berbagai macam bentuk lingerie yang bikin malu sendiri melihatnya. Ngapain sih, Winda, ngajakin aku ke toko beginian, bisik Melati menekan. Diam aja, tinggal entar malam praktekin. Beres, dua pasang kaki itu terus melangkah menyusuri deretan lingerie yang tergantung di gastok. Melati hanya bergumam, merasa risih dengan persekitaran. Ingin ia kabur, tetapi Winda selalu mencengkeram erat pergelangan tangannya. Nah, yang itu kayaknya cocok. Pasti entar mirip Miyabi dahlu. Winda mengambil satu setel ling asteris rie berwarna merah maron. Melati lantas bergidik menatapnya. Bakalan jadi apa kalau dia memakai pakaian seperti itu? Miyabi siapa? Win, pikiran Melati teringat nama yang tadi disebutkan Winda. Itu, gagap Winda menjawab. Hayo, itu siapa? Jangan-jangan suka nonton film dia lu ya? Gelak tawa menyebur. Refleks membuat jemari Winda mencubit lengan Melati. Sakit tahu, sungut Melati merasa kesakitan atas cubitan yang dihadiahkan sahabatnya. Makanya diam aja. Lu, bener juga sih, gue emang sering nonton. Tapi sama laki gue, pengakuan yang mencuat, membuat Melati geleng-geleng kepala. Ternyata, Winda mainnya sudah jauh dibandingkan dirinya. Udahlah, Mel, nanti kamu ikutin semua saran aku. Dijamin bakalan berhasil. Bentar kita bayar dulu, oke? Dua setel baju yang sering disebut baju haram itu tengah meluncur ke meja kasir. Asteris. Malam pun tiba. Perasaan campur aduk menghinggapi wanita yang tengah duduk di meja rias tersebut. Ia begitu cantik, dengan ling asteris rie bermodel kimono yang terpasang di badan rampingnya. Sengaja Melati tak memakai apa yang dipilihkan Winda. Menurutnya baju tersebut terlalu menerawang parah. Bau parfum menguar harum di segala sudut kamar. Saat ini, ia telah siap menyambut kepulangan sang suami. Begitu tak berharganya aku. Demi mendapatkan hak, aku harus seperti ini terlebih dulu, gumam Melati sembari menatap pantulan diri di cermin. Tak apa, semua demi warisan, bukan? Aku harus secepatnya mengandung. Lanjutnya lantas tersenyum manis. Ceklek, pintu kamar terbuka. Dibersamai munculnya seorang pria berkemeja biru tengah melangkah gontai menuju pembaringan. Mas Heru, sudah pulang. Melati terhenyak, melihat lelakinya pulang dengan keadaan kacau balau. Segera ia menghampiri. Sebelum Heru jatuh di atas kasur.
Bau busuk Alt 0H0L menusuk hidung bangir Melati. Ia sudah mengira kalau suaminya mabuk lagi malam ini. Kenapa kau mendadak cantik begitu? Kata Heru menatap samar sang istri yang tengah menatap posisi berbaringnya. Pikiran Melati tak karuan. Ia memilih bungkam. Ada rasa nyeri di ulu hati, mana mungkin ia menjalankan rencana di saat suaminya tengah terkulai begini. Yang ia inginkan, disentuh secara sadar. Bukan dengan keadaan mabuk seperti ini. Tidurlah, Mas. Kamu capek, ujar sang istri hendak berbalik badan. Jangan pergi. Heru menarik tangan Melati hingga ia terjerembab di atas dada bidangnya. Aku akan menikmatimu, Alisa. Dek, betapa hancurnya hati Melati mendengar nama wanita lain yang disebutkan sang suami. Lepaskan aku. Ia berusaha berontak, mendorong tangan Heru agar terlepas. Cengkraman kuat makin membuat pedih di area lengan. Setitik air jatuh membasahi pelipis. Tunggu, bukan ini yang Melati inginkan. Lebih baik berpisah saja, daripada M4 tersiksa. Tenaga wanita tak sebanding dengan lelaki. Tangan yang mengepal ingin sekali mendarat di wajah pria tanpa sehelai benang tersebut. Namun, itu Melati urungkan. Ia kalah. Kehormatan yang lama dijaga akhirnya terkoyak juga. Masih dengan rasa nyeri di sekujur tubuh juga hati. Melati menuruni ranjang dengan gontai. Membersihkan diri juga bekas noda yang tercipta di atas peraduan sana. Heru berhasil merenggut mahkota gadis bermata bening tersebut. Meski telah halal, sejatinya sentuhan itu harus dengan cinta bukan hanya N4 semata. Apalah daya, ia hanya berupa perawakan lemah tanpa bisa mengelak. Melati pasrah, membiarkan tubuhnya dijamah. Meski dalam hati menjerit sakit, terngiang pula nama seorang wanita yang disebut Heru saat tak sadar. Yang kuat, Mel. Ingatlah hutang ayahmu yang terlampau menggunung. Gadis berambut hitam lurus itu bergumam sembari menyeka pipi. Ia bertekad akan menjadi wanita yang tegar dan tak akan pernah menyerah pada keadaan. Merebut apa yang semestinya menjadi haknya. Jika Mas Heru sudah mendapatkan hal yang berharga dariku, itu artinya aku juga harus mendapatkan apapun yang ada dalam dirinya. Termasuk cintanya. Mulai detik ini aku bersumpah, akan menyingkirkan siapa saja wanita yang akan menjadi sainganku. Camkan itu. Melati menyemangati diri sendiri. Membulatkan asa, menerjang kekalutan yang sempat melanda. Ia kembali keluar dari kamar mandi dengan keadaan sudah rapi. Rambut setengah basah ia gerai begitu saja. Terlihat Heru masih berada di atas ran asteriseng. Pria itu menggeliat, lalu membuka mata. Apa-apaan ini? Kenapa aku jadi begini? Teriak Heru histeris. Melati memasang wajah datar. Karena memang sejak tadi ia memperhatikan sang suami. Kamu lupa ya Mas. Tadi malam kita melewati malam yang indah, kata Melati tersenyum lebar. Malam apa? Pasti kau yang sudah menjebakku. Ngaku kamu. Sangkal Heru menunjuk ke arah Melati. Napas panjang meluncur dari hidung bangir wanita berdres selutut tersebut. Menjebak apa? Jelas-jelas kau sendiri yang memaksaku. Kamu lupa ya, tadi malam pulang dengan keadaan mabuk. Melati mulai duduk di tepi ran 4 nanogram. Mendekati Heru yang masih bergulung selimut. Aku. Sudahlah Mas, nggak perlu malu. Aku sudah tahu setiap inci bagian tubuhmu. Doakan saja ya, semoga aku bisa cepat hamil. Kalau belum berhasil, besok kita ulangi lagi. Bibir tipis itu berkata lancar. Sekuat hati ia membedung benak yang menggeliat. Menelan pil pahit kenyataan yang jauh berbeda dengan omongan. Ternyata, membohongi diri sendiri itu jauh lebih menyedihkan ketimbang apapun. Tapi Melati sudah menyusun rencana, mencari celah agar cinta bisa tumbuh di hati pasangannya. Apa aku? Lagi dan lagi, Heru masih tergagap. Tenggorokannya seolah tercekat. Berat sekali mengatakan apa dia sudah melakukan hal itu pada Melati. Kurasa, aku tak perlu mengulangi jawaban tadi. Mas cari saja semua jejak cinta itu di situ.
Telunjuk Melati mengarah pada bed cover, di sini juga ada. Kali ini ia menyingkap rambut di bagian lehernya. Hingga terlihat jejak cap asteris milikan di beberapa titik. Mata Heru membulat. Kali ini ia kalah telak. Tak bisa lagi mengelak atas semua yang ia lihat. Mandilah mas, sudah siang. Mama sudah menunggu di bawah untuk sarapan, pinta sang istri. Ia bangkit lalu melenggang pergi ke ruang makan. Meninggalkan Heru yang masih merutuki diri sendiri. Asteris asteris asteris. Selembar roti teroles selai sudah Melati siapkan untuk suaminya. Ia menunggu Heru turun untuk sarapan bersama. Tak lama, pria berpakaian rapi itu datang. Sarapan dulu mas, titah Melati. Aku mau pergi dulu, ada urusan. Lelaki itu hanya minum segelas susu. Mengabaikan roti bikinan Melati. Tapi ini kan hari Minggu, mas. Bukannya kamu libur kerja ya? Ada klien dari luar negeri yang mau ketemu. Udah ya, aku pergi dulu. Tanpa basa-basi, Heru beringsut pergi. Sudah pandai berbohong rupanya, batin Melati. Ia menatap punggung Heru yang semakin menjauh. Melati semalam sempat membaca notifikasi di ponsel Heru. Kalau dia akan menjemput seseorang di bandara. Namun, pesan itu dari nomor bernama Alisa. Lihat saja. Bandara akan menjadi saksi pertemuan spektakuler kami, gumamnya lagi lalu bergegas mengambil tas untuk menyusul Heru secara diam-diam.